Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Malia Anjarsari dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Agama dan Moral Melalui Metode Bercerita dan Bernyanyi pada anak usia dini di PAUD Ceria 1 Daburejo. Proposal ini disusun guna untuk menempuh mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Adapun dosen pengampu ialah Bapak Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Judul: Penanaman Nilai-Nilai Agama dan Moral Melalui Metode Bercerita dan Bernyanyi pada anak usia dini di PAUD Ceria 1 Daburejo. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Di sini saya memiliki latar belakang, yaitu nilai-nilai agama dan moral yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh peserta didik kadang-kadang bisa pudar karena terkalahkan oleh hawa nafsu dan godaan setan, baik berupa jin, manusia, dan budaya. Hal ini juga diperparah karena adanya kehadiran media massa baik berupa media elektronik maupun media massa berupa cetak yang kebanyakan menampilkan tayangan dan gambar yang tidak mendidik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki arti yang penting dalam upaya mengantisipasi hal-hal negatif tersebut. Pendidikan anak sejak usia dini sangat penting untuk dilakukan karena pada masa ini terjadi proses pembentukan kepribadian. Pengalaman hidup anak pada tahun-tahun awal sulit hilang secara keseluruhan, hingga sifat tersebut akan direfleksikan pada perkembangan usia berikutnya. Oleh karena itu, pendidikan agama dan moral seharusnya diberikan kepada anak sejak usia sedini mungkin, agar membentuk anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Adapun karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Anak sangat aktif bergerak dan senang terlibat dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu otot-ototnya. B. Perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. C. Perkembangan kognitif atau daya pikir anak sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. D. Bentuk permainan anak masih individu walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. Karakteristik yang telah dituliskan tersebut sudah seharusnya dipahami oleh para orang tua dan guru. Kemudian mencari metode pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Salah satu metode yang dapat digunakan ialah metode bercerita dan metode bernyanyi. 2. Identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang yang telah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan. Adapun identifikasi masalahnya yaitu A. Pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini, karena anak usia dini belum mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, anak usia dini perlu yang namanya diajarkan, diarahkan, dan diberi contoh atau teladan, karena anak usia dini adalah peniru yang baik. B. Bergesernya selera musik anak-anak kepada lagu-lagu remaja bahkan dewasa. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya media massa berupa media elektronik. Oleh sebab itu, orang tua sudah seharusnya mengawasi apa saja yang menjadi tontonan anak-anaknya, karena apa yang mereka lihat dapat mempengaruhi kepribadiannya. Dan ini juga merupakan salah satu tantangan bagi seorang guru, karena jika orang tua tidak mampu mengawasi dan mengarahkan anaknya saat di rumah mengenai apa saja yang mereka tonton, maka ini akan berpengaruh kepada kepribadiannya, begitupun jika mereka ada di sekolah bersama gurunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru ialah mencari referensi tontonan-tontonan yang bernilai pendidikan, kemudian merealisasikan informasi tersebut kepada para orang tua, dan mengajak para orang tua untuk bekerja sama dalam melakukan penanaman nilai-nilai agama dan moral pada anak. 3. Batasan masalah.
Dari latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar peneliti menjadi lebih fokus. Dalam penelitian ini yaitu dituangkan dalam bentuk cerita dan penelitian ini dibatasi pada A. Pokok pembahasan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pada pembelajaran yang berkaitan dengan moral dan agama yang diajarkan dengan menggunakan metode bercerita dan bernyanyi. B. Objek yang diteliti adalah siswa atau siswi PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. C. Penelitian ini akan menganalisis penggunaan metode bercerita dan bernyanyi yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan moral. Pemahaman dan tingkah laku siswa atau siswi dijadikan indikator adanya penanaman yang dialami oleh siswa dari pembelajaran yang telah diajarkan. 4. Rumusan masalah. A. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan moral melalui metode bercerita dan bernyanyi bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. B. Bagaimana tingkat efektivitas serapan nilai-nilai agama dan moral yang diperoleh anak melalui metode bercerita dan bernyanyi bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. C. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran melalui bercerita dengan bernyanyi terhadap pemahaman nilai-nilai agama dan moral bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. 5. Tujuan penelitian. A. Mengetahui penanaman nilai-nilai agama dan moral melalui metode bercerita dan bernyanyi bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. B. Mengetahui tingkat efektivitas serapan nilai-nilai agama dan moral yang diperoleh anak melalui metode bercerita dan bernyanyi bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. C. Mengetahui perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran melalui bercerita dengan bernyanyi terhadap pemahaman nilai-nilai agama dan moral bagi anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. 6. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai agama dan moral melalui metode bercerita dan bernyanyi pada anak usia dini. B. Manfaat praktis. 1. Bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman mengajar dengan menggunakan metode bercerita dan bernyanyi, serta untuk memenuhi tugas guna menempuh mata kuliah, metodologi dan praktek penelitian. 2. Bagi siswa, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode bercerita dan bernyanyi. 3. Bagi guru, yaitu memberikan pilihan alternatif metode mengajar untuk aspek perkembangan belajar anak. 7. Tinjauan pustaka. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mempelajari dan membaca terlebih dahulu beberapa skripsi yang sekiranya bisa dijadikan bahan acuan dan referensi. Adapun yang menjadi bahan tinjauan pustaka adalah 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Ma'rifah, mahasiswa STAIN Purwokerto tahun 2014 berjudul Implementasi Metode Bercerita dan Bernyanyi pada Pembelajaran Nilai-Nilai Agama dan Moral di Taman Kanak-Kanak Diponegoro 08 Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014-2015. 2. Skripsi yang ditulis oleh Novia Safitri, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, berjudul Penanaman Nilai-Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini di TK Gomerlang Bandar Lampung. Kedua kajian ilmiah tersebut di atas mempunyai persamaan, yaitu pada metode yang digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Dengan tujuan penerapan metode tersebut dapat membentuk pribadi dan karakter anak yang memiliki akhlak yang baik, tertanam sejak dini. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah objek penelitiannya, yaitu fokus pada penanaman nilai-nilai agama dan moral melalui metode bernyanyi dan bercerita pada anak usia dini.
Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu landasan teori. Kata moral secara etimologi berasal dari kata bahasa Latin, mos, berarti kebiasaan, tata cara, dan adat istiadat. Dalam arti adat istiadat, kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti etika. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti, yang berarti kata ini sama dengan akhlak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama merupakan pondasi awal untuk menanamkan rasa keimanan pada diri anak. Dalam agama terdapat dua unsur yang sangat penting, yaitu keyakinan dan tata cara yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sikap beragama memiliki arti yang sangat luas dan bermuara ke arah hal-hal yang mulia sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Jadi, pengertian moral agama adalah kebiasaan dalam bertingkah laku mengacu pada aturan-aturan umum mengenai benar, salah, atau baik buruk yang berlaku di masyarakat luas di mana untuk menanamkan rasa keimanan pada diri anak. Dari berbagai penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan moral anak usia dini adalah perubahan pemikiran pada anak usia dini yang memungkinkannya dapat mengetahui mana perilaku baik yang harus dilakukan dan mengetahui mana perilaku yang buruk yang harus dihindarinya berdasarkan pada norma-norma tertentu. Pengertian metode bercerita. Secara etimologi, metode berasal dari kata metode yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Imam Musbikin, bercerita merupakan proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi kepada anak, misalnya marah, sedih, gembira, kesal, dan lucu. Hal ini akan memperkaya pengalaman emosinya, yang akan berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan kecerdasan emosionalnya. Maksudnya, dalam cerita yang disampaikan, seorang pendidik harus bisa menghayati ekspresi yang ada dalam cerita, sehingga anak mampu mengerti dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pendidik, seperti marah, sedih, bahagia. Metode bercerita ini digunakan sebagai metode pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak. Di dalam sebuah cerita pastilah ada contoh karakter di setiap tokoh yang bisa ditiru oleh anak, seperti empati, tidak sombong, suka menolong, dan penyabar. Jadi bercerita adalah bentuk metode pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada anak secara lisan. Di dalam sebuah cerita pastilah terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada anak. Pengertian metode bernyanyi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bernyanyi adalah mengeluarkan suara, bernada, atau berlagu. Adapun nyanyian yang diistilahkan juga dengan lagu adalah komponen musik pendek yang terdiri atas perpaduan lirik dan lagu atau nada. Dalam lirik terdapat susunan kata yang mengandung arti atau makna tertentu. Makna yang terdapat dalam sebuah nyanyian berbeda-beda sesuai tujuan dibuatnya nyanyian tersebut. Selanjutnya, makna yang ada dapat digunakan untuk melakukan sugesti, persuasi, dan memberikan nasihat. Kemampuan mempengaruhi sebuah lirik lagu terjadi karena pengarang lagu mempunyai ide dan gagasan melalui kata ataupun kalimat yang bisa menimbulkan sikap dan perasaan tertentu. Menyanyi merupakan suatu kegiatan yang disukai anak. Dengan menyanyi, menirukan suara guru di depan kelas bersama teman-temannya, anak akan semakin senang terhadap apa yang dipelajarinya, terutama di lingkungan sekolah. Belajar dengan nyanyian, seorang anak akan lebih cepat mempelajari, menguasai, dan mempraktikkan suatu materi yang diajarkan, disampaikan oleh pendidik. Selain itu, kemampuan anak dalam mendengar, bernyanyi, dan berkreativitas dapat dilatih melalui kegiatan ini. Anak sangat suka bernyanyi sambil bertepuk tangan dan juga menari. Dengan menggunakan metode bernyanyi dalam setiap pembelajaran, anak akan mampu merangsang perkembangannya, khususnya dalam berbahasa dan berinteraksi dengan lingkungan. C. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang yang dimana penelitian itu memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif tentang fakta-fakta yang ada di lapangan atau tempat penelitian. Dengan menggunakan kata tertulis atau lisan mengenai tindakan dan perilaku guru di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo dalam penanaman nilai-nilai moral dan agama anak usia dini. Kemudian hasilnya dilihat dari perlakuan atau perilaku siswa terhadap guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. 2. Subjek dan lokasi penelitian. A. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek fokus penelitian adalah pendidik. B. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di PAUD Ceria 1, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai agama dan moral melalui metode bercerita dan bernyanyi pada anak usia dini di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. 4. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama yang berperan menentukan rancangan dari sisi peneliti secara sementara. Selanjutnya, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data. A. Observasi atau pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. B. Wawancara atau interview. Wawancara adalah proses tanya-jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam penelitian ini, ada satu tenaga pendidik di PAUD Ceria 1 yang akan dijadikan sebagai sasaran dari kegiatan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti, karena mereka dianggap yang paling mengetahui tentang nilai karakter yang dimiliki oleh setiap anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan sebuah informasi bahwa di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo, pendidik sudah melakukan penanaman nilai karakter untuk anak dan sudah mengimplementasikan penanaman itu saat proses belajar mengajar. Namun, masih ada sebagian siswa-siswi PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo yang masih kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang telah diajarkan. Karena selain itu, ternyata ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karakter setiap anak seperti pembiasaan diri di rumah, di mana orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan karakter untuk anak serta faktor lingkungan. C. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berbentuk tulisan dengan cara menyelidik benda-benda tertulis. Dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan serta mempelajari RPP yang ada di sekolah. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta keadaan peserta didik di PAUD Ceria 1 Dabuk Rejo. Teknik analisis data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus di dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang didapat menggunakan uji kredibilitas triangulasi sumber yang akan dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.